Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang masih stay di YouTube channel aku. Dan untuk kalian yang baru datang di YouTube channel ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Di video kali ini aku akan membahas tentang hal-hal yang membuat masyarakat, hal-hal yang membuat kita sebagai warga negara Indonesia merasa emosi. Tapi sabar, ini bulan puasa, jadi kita tidak boleh emosi. Oke, hal-hal apa saja yang membuat kita emosi? Yuk. Yang pertama, ada naiknya harga minyak goreng. Oke, selain naik, minyak goreng juga langka. Padahal Indonesia memiliki 15 juta hektar kebun kelapa sawit. Tapi minyak goreng di Indonesia ini bisa dibilang langka, bisa dibilang sangat mahal untuk masyarakat Indonesia. Pada tanggal 1 Februari 2022, Menteri Perdagangan Indonesia mengeluarkan harga ecer tertinggi minyak goreng itu sebesar Rp14.000. Nah, setelah dikeluarkannya peraturan harga ecer tertinggi ini, minyak goreng tiba-tiba hilang, tiba-tiba lenyap, tiba-tiba menjadi langka. Nah, di harga 14.000 ini masyarakat senang karena wah, harga minyak goreng menjadi 14.000. Akan tetapi ada oknum nakal, ada mafia minyak yang mana menyembunyikan minyak ini, menimbun minyak ini sehingga minyak goreng menjadi langka, menjadi susah dicari oleh ibu-ibu, oleh masyarakat Indonesia. Nah, di supermarket, di Indo atau Alfamart itu pun juga nggak ada. Sekalipun ada itu beberapa hari baru datang, dan itu pun hanya ada 12 botol. Jadi kemasan yang 2 liter itu biasanya nggak botol ya ada yang isi ulang, itu biasanya cuman ada kan itu 1 karton atau 2 karton aja gitu. Dan itu membelinya itu juga dibatasi, 1 orang beli 1 orang beli 2, maksimal itu beli 2. Terus ada lagi kemarin itu yang bilang kalau beli minyak goreng harus pakai kartu keluarga gitu. Jadi nggak bisa satu keluarga itu lebih dari 1 atau 2 belinya. Dan masyarakat Indonesia khususnya ibu-ibu, karena kan minyak goreng ini identik pada perdapuran. Nah, ibu-ibu pun rela mengantri hanya untuk mendapatkan 1 liter minyak goreng. Sebenarnya seberapa perlu sih ibu-ibu ini terhadap minyak goreng? Kan makanan gak harus digoreng, bisa dikukus, bisa digodok, bisa lain-lain sebagainya, kan gitu. Akan tetapi konsumsi minyak goreng di Indonesia itu juga sangat tinggi. Nah, ini kenapa? Ya karena sudah mendarah daging. Kalau makanan tidak digoreng itu kayak tidak enak. Nah, menurut saya itu begitu. Nah, ya kalau konsumsi rumah tangga untuk penggunaan minyak goreng itu bisa diminimalisir. Kan ada makanan yang tidak digoreng. Kita bisa pakai lauk pauk yang tidak digoreng. Nah, akan tetapi bagaimana dengan konsumsi produksi makanan jadi seperti gorengan, seperti Kentucky, seperti jajan-jajan banyak kan di pinggir jalan, Sempol dan lain sebagainya itu yang menggunakan minyak goreng. Lalu bagaimana pedagang-pedagang itu menyiasatinya untuk kelangkaan dan harga minyak goreng yang berubah-ubah ini. Nah, kan kemarin pada tanggal 1 Februari itu pemerintah mengumumkan head minyak goreng ini sebesar 14.000, dan akhirnya minyak goreng menjadi langka. Dan pemerintah mengubah kebijakannya. Pemerintah mencabut harga ecer tertinggi yang 14.000 tadi pada tanggal 16 Maret kemarin. Pemerintah akhirnya mencabut harga ecer tertinggi dan menjadikan harga minyak goreng seharga 25.000. Dan boom, minyak goreng di pasaran ada, minyak goreng di supermarket terjejer-jejer. Nah, itu kenapa? Semoga saja pemerintah bisa menyiasati hal-hal seperti ini, mengeluarkan, membuat kebijakan yang tepat dan cepat untuk masyarakatnya gitu loh. Bukan yang cepat tapi tidak tepat. Kita masyarakat membutuhkan kebijakan yang cepat dan juga tepat, seperti itu. Nah,
Kalau harga minyak goreng tinggi, lalu bagaimana tadi itu pedagang-pedagang tadi itu bagaimana gitu. Kan masyarakat Indonesia saat ini baru mulai tumbuh lagi perekonomiannya setelah 2 tahun diserang COVID, virus corona. Setelah 2 tahun diserang virus corona dan kita harus berdiam diri, pendapatan kita yang turun, akhirnya kita mulai bangkit lagi, kita mulai merangkak naik lagi perekonomian kita. Kita mulai lagi dari bawah, akan tetapi semuanya boom, dibuat mahal, dibuat tidak ada. Lalu bagaimana kita bakal sejahtera? Bagaimana pedagang-pedagang kecil? Seperti itu. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu yang punya kebijakan ini semoga bisa memikirkan pedagang-pedagang kecil. Kalau konsumsi rumah tangga tadi bisa dibilang kan nggak selamanya itu digoreng, bisa saja dikukus, bisa digodok dan lain sebagainya. Tapi kan kalau pedagang-pedagang ini yang bagaimana, seperti itu. Oke, yang kedua, harga Pertamax naik. Oke, semuanya naik. Pada tanggal 1 April kemarin, pemerintah mengesahkan harga Pertamax menjadi naik dari harga 9.000 menjadi harga 12.500 sampai dengan harga 13.000. Oke, kenaikan ini diusulkan oleh DPR RI Komisi 6 yang mana pemerintah didesak untuk segera melunasi hutang ke Pertamina karena harga minyak mentah ini juga naik sehingga harga Pertamax ini juga dinaikkan. Seperti itu alasannya. Direktur Utama PT Pertamina Putra. Nah, karena lonjakan harga Pertamax yang naik, sebagian pengguna Pertamax akhirnya pindah ke pengguna Pertalite. Nah, yang mana seharusnya Pertalite ini kan digunakan untuk orang-orang yang kalangan bawah, menengah ke bawah. Akan tetapi karena Pertamax yang harganya naik jadi berapa ya? 9.000, 10.000, 11.000, 12.000. Naiknya hampir 5.000. Jadi per liternya naik sebesar 4 sampai 5.000. Jadi pengguna Pertalite ini pengguna Pertamax ini akhirnya beralih ke Pertalite. Nah, ini Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Subholding Komersial dan Trading Pertamina Alfian Nasution mengungkapkan Pertamina mencatat lonjakan konsumsi Pertalite pasca kenaikan harga Pertamax mencapai hingga 15% dari kuota penyaluran. Nah, naiknya yang dari Pertamax menggunakan Pertalite itu sebanyak 15%. Dan akhirnya nanti Pertalite juga akan tidak ada kalau begitu. Kita mau tidak mau menggunakan Pertamax dengan harga 12.000. Oke, itu tadi 2 hal yang membuat kita emosi di awal tahun ini. Nggak awal sih, mau memasuki pertengahan tahun ini. Hal-hal yang membuat kita emosi, membuat kita sebenarnya sedikit tidak terima. Karena kenaikan harga yang tidak sesuai dengan perekonomian Indonesia yang saat ini. Menurutku, ekonomi Indonesia yang tadi itu kan menurun karena virus corona, saat ini naik lagi karena kita baru mau gimana sih kok bulat. Oke, semoga pemerintah bisa mengatasi kenaikan harga ini bukan sesuai dengan taraf harga minyak bumi, minyak angin naik dan lain sebagainya akan tetapi pemerintah juga memikirkan perekonomian Indonesia, memikirkan perekonomian masyarakatnya, yang mana saat ini masyarakat Indonesia sedang menuju tahap kenaikan atau memulihkan ekonominya pasca terserang virus corona 2 tahun ke belakang ini. Jadi saat ini sudah mereda virusnya, kita mulai bangkit perekonomiannya, tapi semoga pemerintah bisa menjaga harga-harga yang ada dan bisa memikirkan perekonomian masyarakatnya terutama itu. Nah, terima kasih di video kali ini, cukup sekian dan semoga
doa-doa kita tadi didengar oleh pemerintah sehingga pemerintah bisa memberikan kebijakan yang cepat dan tepat untuk masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih, video ini sekian. Saya akhiri di sini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini, dan jangan lupa tadi like, comment, dan share video-video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa.